Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat. Video kali ini tentang materi rumus umum turunan fungsi aljabar. Sebelum masuk materi, kita ingatkan kembali tentang apabila suatu fungsi X sama dengan fx, maka turunan pertama sama dengan f aksen X. Dengan definisi turunan pertama sama dengan limit H mendekati 0 dari fungsi X plus H dikurangi fungsi X dibagi H. Untuk rumus umum turunan fungsi aljabar bisa kita tuliskan apabila fungsi X sama dengan A kali X pangkat N, maka turunan fungsi X tersebut adalah caranya dengan mengalihkan pangkat dari X dengan koefisien X. Di sini adalah N kali A kali X pangkat N dikurangi 1. Di dalam materi ini terdiri dari fungsi tunggal dan fungsi majemuk. Kita bahas tentang fungsi tunggal. Fungsi tunggal itu misalnya Y sama dengan Fx sama dengan bilangan C atau bilangan konstan. Yang kedua, Y sama dengan Fx sama dengan A kali X pangkat N. Apabila Fx sama dengan C, maka turunan pertamanya adalah 0. Jadi nanti kalau ketemu dengan Fx yang tidak mengandung variabel X, maka turunan pertamanya adalah 0. Sedangkan apabila Fx sama dengan A kali X pangkat N, maka turunan pertamanya adalah mengalihkan pangkatnya X dengan koefisiennya N kali A kali X pangkat N-1. Sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi majemuk. Fungsi majemuk ini bisa terdiri dari Fx sama dengan U plus V atau penjumlahan. Bisa juga Fx sama dengan U dikurangi V. Ketiga, bentuknya bisa Fx adalah perkalian antara U dengan V. Yang keempat, bisa nanti bentuknya adalah pembagian U dibagi V. Apabila nanti Fx-nya adalah jumlah dan selisih, maka turunan pertamanya kita pisahkan satu persatu, yaitu U aksen plus minus V aksen. Plus minus ini maksudnya kalau soalnya efeknya adalah plus, maka turunan pertamanya juga plus. Demikian juga kalau efeknya min, maka turunan pertamanya juga negatif. Apabila efeknya sama dengan U kali V, maka F aksennya atau turunan pertamanya caranya adalah U aksen V ditambah V aksen kali U. Adapun kalau bentuknya Fx sama dengan U dibagi V, maka turunan pertamanya adalah U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Untuk contoh, tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Ada 4 contoh. Kita lanjutkan untuk cara pembahasan. Silahkan kita perhatikan dari nomor 1, fungsinya adalah Fx sama dengan negatif 12. Tolong diingat ini tidak ada variabel X-nya. Kalau tidak ada variabel X-nya, maka turunannya adalah 0. Jadi baik plus atau negatif atau bentuk pecahan, semuanya adalah turunannya adalah 0. Kalau ada contoh 3/4 X pangkat 8, cara menentukan fungsi turunannya adalah tinggal dikalikan pangkatnya dengan angka atau koefisien yang di depan X. Jadi 8 kali 3/4, kemudian pangkatnya dikurangi 1, selalu dikurangi 1. Jadi 8 dicoret dengan 4, yang 2 kali 3 adalah 6 X pangkat 7. Untuk nomor 3, kalau ada pecahan,
Berarti ini kita pindahkan dulu pangkatnya menjadi di atas. Dari pangkat positif sebagai penyebut berpindah menjadi pangkat negatif. Jadi ini tandanya berubah. Maka turunannya tinggal kalikan. Min 4 kali 3, min 12, min 4, min 1 itu adalah negatif 5. Sedangkan untuk kalau kita sudah menemukan X pangkat min 5, ini kita kembalikan lagi supaya pangkatnya menjadi positif. Berarti min 12 per X pangkat 5. Sedangkan kalau nomor 4, ini ada bentuk akar ya. Ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Materi bilangan berpangkat ini menjadi 4/3. 4-nya adalah pangkat X, 3-nya yang ada di dalam tanda akar. Kemudian kita pindahkan ke atas terlebih dahulu menjadi negatif. Sehingga cara menentukan fungsi atau turunan pertamanya tinggal dikalikan yang pangkatnya min 4/3 kali 6. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. 6 dengan 3 dicoret, berarti min 4 kali 2, min 8, pangkatnya min 7/3. Karena pangkatnya masih pangkat negatif, ini kita rubah lagi ke pangkat positif. Berarti tandanya berubah positif tapi berpindah ke penyebut. Dari penyebut, ini kita buat lagi kembalikan ke seperti soal, yaitu ada tanda akarnya. 7/3 kalau disederhanakan itu adalah 2 1/3. 2 plus 1/3 ini berubah menjadi X kuadrat. Ditambah itu adalah kalau bilangan berpangkat itu dirubah menjadi perkalian. X pangkat 1/3 itu adalah bentuknya adalah akar X. Di dalam tanda akar ada angka 3. Sehingga bentuknya adalah hasilnya fungsi turunan pertamanya seperti itu. Lanjut, kalau ada fungsi majemuk, ada plus minus, kita ingatkan yang tadi ya adalah kalau akar X itu menjadi X pangkat setengah, ini pangkatnya P per K, ini pangkatnya 1 per K, ini pangkatnya P, ini kalau tidak ada angka di dalam tanda akar itu adalah pernya 2. Untuk nomor 1, silakan perhatikan di sini ada tanda plus, berarti kita pisahkan. Ini ada X pangkat 2 menjadi X pangkat negatif 2. Cara pembahasannya, karena ini hanya variabel X saja, berarti ini adalah turunannya adalah 6. X-nya hilang. Kalau yang sebelah kanannya, min 2 kali 1, 1 itu adalah angka di depan X. Min 2 kali 1, ini pangkatnya selalu dikurangi 1. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Ini 6. Jangan dikurangi ya, 6 min 2 jangan ya. Tetapi ini kita selesaikan dulu yang pangkatnya. Karena ada pangkat negatif, ubahlah ke dalam bentuk pangkat positif. Caranya, pindah ke penyebut, kemudian tandanya berubah menjadi positif. Untuk pembahasan yang nomor B, fungsinya adalah akar X, di sini di dalam tanda akar ada 5, dikurangi akar X. Ini juga fungsi majemuk. Fungsi majemuk berarti kita masing-masing kita pisahkan. Ini berubah menjadi X pangkat 1/5 sesuai dengan rumus tadi. Ini adalah 1/2. Kalau tidak ada angka di dalam tanda akarnya adalah pernya per 2. Cara pembahasannya, ini kita kalikan sendiri-sendiri. 1/5 kali 1, pangkatnya dikurangi 1. Nah, nanti kalau penyelesaian yang pangkatnya ini adalah disamakan penyebutnya ya. Berarti di sini nanti 1 ini menjadi 5/5, ini 1 sebelah kanan itu adalah menjadi 2/2 karena penyebutnya di sini 2. Sehingga kalau kita hitung menjadi min 4/5, pangkatnya di sini min setengah. Kalau sudah kita mendapatkan hasil yang pangkatnya negatif, ini kita rubah dulu ke pangkat positif. Pangkat positif caranya pindahkan ke penyebut. Ini juga pangkatnya negatif.
pindahkan ke penyebut menjadi positif. Selanjutnya dari bentuk pangkat seperti ini, pecahan, ini kita rubah lagi ke dalam bentuk akar. Caranya 4/5 ini adalah akar X, ini 4-nya adalah pangkatnya X, 5 ada di dalam tanda akar. Demikian juga yang X pangkat setengah. X pangkat setengah itu adalah sama dengan akar X. Demikian untuk turunan pertama untuk soal nomor B. Sedangkan nomor C, ini juga hampir sama dengan nomor B tadi. Jadi dari bentuk akar ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat dulu. Ini ada 1/X pangkat setengah, ini 1/X pangkat 3. Selanjutnya, pangkat ini kita pindahkan ke pembilang menjadi negatif. Ini negatif setengah, ini negatif sepertiga. Setelah kalian mendapatkan bentuk itu, baru kita lanjutkan cara pembahasannya. Aksennya atau turunannya adalah kalikan. Seperti biasanya, pangkatnya dikurangi 1. Pangkat kurangi 1 ini berarti disamakan penyebutnya, yaitu dikurangi 2/2, kalau ini dikurangi 3/3. Ketemulah min 3/2, di sini pangkatnya min 4/3. Kalau pangkatnya negatif, pindah lagi ke pangkat positif menjadi di penyebut. X pangkat 3/2, di sini adalah X pangkat 4/3. 3/2 ini tolong disederhanakan atau dibagi, buatlah menjadi pecahan campuran. 3 dibagi 2 kan 1/2. 1/2 itu adalah 1 ditambah setengah. 1 tambah setengah itu maksudnya adalah X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Demikian juga yang 4/3. Itu adalah 1/3. Pisahkan menjadi X pangkat 1 kali X pangkat 1/3. Nah, ini bisa dirubah menjadi bentuk akar lagi seperti contohnya. X pangkat setengah itu adalah akar X, X pangkat 1/3 adalah akar X, di dalam tanda akar ada angka 3. Demikian untuk soal yang C. Sekian dulu pembahasan kita untuk rumus turunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan dukungannya sangat membantu.